Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fungsi perpajakan. Nah, yang dimaksud dengan fungsi itu bermakna jabatan, kemudian file, besaran, dan kegunaan. Namun pengertian yang paling tepat yang sering dipakai pada fungsi perpajakan ialah kata kegunaan. Jadi makna fungsi pajak bila dilihat dari kata kegunaan itu lebih cenderung kepada kegunaan pokok atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Manfaat pokok itu tergambar pada fungsi budgetir pajak yang digunakan fungsi utama pajak di samping fungsi pendukung yaitu fungsi regulation. Nah, jadi yang dimaksud dengan fungsi tersebut adalah kegunaan. Jadi fungsi pajak terdiri dari dua, ada namanya pajak budgetir dan ada namanya pajak regulation. Nah, fungsi budgetir pajak ini yaitu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya. Optimalisasi pemasukan dan ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada wajib pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku. Di samping itu, ada beberapa faktor yang ikut menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pajak, antara lain falsafah negara, kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, kemudian tingkat pendidikan penduduk atau wajib pajak, kualitas dan kuantitas petugas pajak, dan strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak. Nah, tugas saudara itu adalah mencatat poin-poin yang saya sampaikan. Kemudian di sini poinnya ada, dan jangan lupa ada di sini ada falsafah negara. Apa yang dimaksud dengan falsafah negara? Kemudian kenapa perlunya kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, kemudian tingkat pendidikan penduduk atau wajib pajak. Kenapa tingkat pendidikan penduduk dan wajib pajak ini bergantung kepada fungsi budgeter tadi. Kemudian kualitas dan kuantitas petugas pajak. Nah, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kuantitas? Apa yang dimaksud dengan kualitas petugas pajak itu seperti apa? Kemudian selanjutnya adalah strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak. Strateginya apa-apa saja? Tolong saudara jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya dalam kajian suatu APBN. Nah, apa itu APBN? APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Nah, dapat ditarik beberapa rasio seperti tax ratio, coverage ratio, collection cost of efficiency ratio. Nah, ini maksud dengan tax ratio di sini adalah perbandingan antara jumlah pajak yang terhimpun dalam suatu tahun dengan produk domestik bruto. Jelaskan satu-satu ya. Apa itu PDB, kemudian apa itu tax ratio, apa itu GDP. Kemudian dijelaskan di sini, yang jelaskan satu persatu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada fungsi berikutnya, yaitu fungsi regulation. Nah, pada fungsi regulation ini yang mempunyai adalah fungsi yang mengatur. Fungsi ini digunakan untuk pemerintah sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi regulasi ini adalah fungsi tambahan. Kalau tadi fungsi budgetir adalah fungsi utama, kalau fungsi regulasi ini adalah fungsi tambahan. Nah, dalam fungsi budgetir ini yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal,
ini ada namanya bea materai modal. Apa yang dimaksud dengan bea materai modal? Kemudian bea masuk dan pajak penjualan, bea balik nama, pajak perseroan, pajak dividen, pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Kemudian pemutihan modal, kemudian bea materai modal, bea materai dan pajak penjualan, bea balik nama, pajak perseroan, pajak dividen, kemudian bagaimana fungsi regulasi dalam ordonansi. Apa itu ordonansi? Itu sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 yang merupakan undang-undang membuat perubahan dan penambahan ordonansi pajak perseroan. Terdapat beberapa pasal. Nah, di sini ada pasal 1, pasal 4B. Nah, silakan saudara kembangkan pasal-pasalnya. Kemudian fungsi regulasi dalam teks reformasi 1983 seperti apa? Kemudian selanjutnya ada teks regulasi dalam reformasi 2008 dijelaskan juga di sini. Kemudian selanjutnya itu membahas fungsi pajak menurut Frisch-Naumann mengemukakan fungsi pajak dalam rumusan lain, yaitu ada namanya fiscal or budgetary function, economic function, kemudian social function, revenue, kemudian reserve reallocation, income redistribution. Nah, ini tolong dijelaskan ya. Nah, kemudian saya ingin membacakan rangkuman dari modul ini, bahwa pajak dalam istilah asing itu ada beberapa istilah. Ada namanya tax, kemudian ada namanya import contribution, kemudian ada namanya gravamen tasa, kemudian ada belasting. Nah, ada pula istilahnya adalah tarif. Jadi menurut Prof. Dr. PJ.A. Andriani merumuskan pajak itu adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh orang yang wajib membayarkannya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan potensi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara itu, Profesor Dr. Rahmat Sumitro merumuskan pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan pasal pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian pajak, yaitu iuran, kemudian berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, tidak mendapatkan prestasi langsung, dan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan. Dilihat dari arah dan untuk membiayai pengeluaran pemerintah itu dilihat dari arah arus dana pajak. Jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran. Sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan. Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan oleh pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat
banyak hingga perumusan macam, jenis, berat ringan tarif pajak. Rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya melalui wakil-wakilnya di Departemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Oke, silakan dikerjakan dulu yang saya instruksikan ya. Kemudian apa yang saya sampaikan tolong dikembangkan berbagai sumber-sumber. Jangan lupa sumbernya disertakan, kemudian dikembangkan berdasarkan analisis saudara. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.